Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak sampai tujuh turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Guys, makin panas dan makin menyala. Istana Kepresidenan dibikin geger. Presiden Prabowo diserang dari dalam dan orang-orang terdekatnya. Sedangkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman ditegur Wapres Gibran karena membongkar mafia beras lah. Membongkar mafia beras kok ditegur? Nah, dan inilah penjelasan lengkap Amran Sulaiman tentang dirinya selama menjabat sebagai Menteri Pertanian sampai ditegur oleh Wapres Gibran. Nah, telah membantu gitu ya, membongkar mafia beras gitu ya. Tapi kenapa ditegur? Ini tegurnya kenapa gitu? Kok ditegur? Ada apa ini dengan Mas Wapresnya gitu? Nah, penasaran siapa belinya? Ini dia. Let's go. Upaya sistematis untuk melemahkan Presiden Prabowo Subianto mulai teridentifikasi Tribuners, di mana menurut pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah bahwa strategi yang sedang dijalankan oleh pihak tertentu adalah dengan menghancurkan satu persatu orang kepercayaan Prabowo, baik politik maupun juga militer. Di mana Amir menyebut nama seperti Sufmi Dasko Ahmad, kemudian Hashim Joyo Hadikusumo dan juga Jenderal Purnawirawan Syafri Syamsuddin sebagai target awal nih dalam manuver politik tersebut. Jadi katanya Presiden Prabowo ini tidak bisa diserang secara langsung karena kekuatan elektoral dan juga posisi politiknya sekarang sangat kokoh. Tapi jika orang-orang terdekatnya dilumpuhkan, maka perlahan dia akan melemah secara internal begitu. Sehingga Amir juga mengungkapkan bahwa serangan terhadap Sufmi Dasko Ahmad ini adalah bagian dari skenario besar tersebut, Tribuners. Dan dia juga menyoroti soal pemberitaan yang masif dan juga sistematis yang mengaitkan Dasko dengan pengelolaan judi online di Kamboja, padahal menurut informasi yang diperolehnya bahwa tuduhan itu sebenarnya tidak berdasar. Kemudian dia juga mengatakan bahwa media yang gencar menyerang Dasko ini adalah media yang juga sejak awal dikenal keras menentang revisi Undang-Undang TNI. Dan sebagai ketua harian DPP Partai Gerindra, posisi Dasko ini memang sangat strategis begitu ya dalam menjaga soliditas partai dan juga komunikasi politik Prabowo. Oleh karena itu, menghancurkan kredibilitas Dasko ini dinilai adalah cara yang efektif untuk melemahkan Prabowo dari dalam. Kemudian selain Dasko, ada juga dua nama lainnya yang disebut-sebut menjadi target, yakni Hashim Joyo Hadikusumo, adik kandung Prabowo, kandungnya Pak Prabowo itu. Kemudian juga ada Jenderal Purnawirawan Syafri Syamsuddin yang dikenal dekat dengan dunia intelijen dan pertahanan, di mana dia menilai bahwa serangan terhadap orang-orang terdekat Prabowo ini tidak semata berasal dari oposisi politik dalam negeri, tapi juga bisa ditarik ke skenario geopolitik regional yang lebih besar. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Jadi, bentar guys. Ini kira-kira siapa ya orang-orang yang menyerang Pak Prabowo dari dalam gitu? Yang mereka mulai dari orang-orang terdekatnya itu menghancurkan Pak Prabowo gitu ya. Sebab kalau secara langsung Pak Prabowo nya diserang itu nggak mungkin katanya. Dimulai dulu dari orang terdekatnya seperti tadi ada wakil DPR Dasko tadi, lalu adik kandungnya gitu ya, Pak Hashim gitu. Nah, ini siapa nih kira-kira guys? Siapa kira-kira orang yang dimaksud tersebut yang menyerang Pak Prabowo gitu? Dimulai dari orang-orang terdekatnya. Yang tahu tolong di komen di bawah ya guys ya. Oke guys, kita lanjut. Hari ini kita akan bahas tragedi nasional. Presiden yang masih menjabat tapi sedang dilumuri wajahnya. Bukan pakai bedak, bukan pakai yang lain-lain, tapi pakai kotoran politik. Dan yang melumurinya siapa? Bukan oposisi, bukan juga netizen julid, tapi mantan presiden sendiri. Dan Kapolri mungkin ya. Jadi begini ceritanya sahabat semua ya, pemirsa yang budiman tapi sudah mulai lelah. Ada acara Sespimen Polri, semacam pelatihan elit lah ya buat para calon jenderal polisi. Tapi alih-alih diajak belajar dari presiden yang sah, para polisi ini juga malah diajak bermain ke rumah mantan. Dan kita akan bahas tuntas kelakuan shadow presiden yang makin terang-terangan nunjukin siapa bos sebenarnya. Ini etika bernegara atau negara tanpa etika? Iya. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar tetap waras di tengah kebingungan sistem. Kita lagi viral ya, yang hari ini akan mulai membahas tentang Jokowi beri arahan pada Sespimen Polri sebagai apa? Dalam kapasitas apa presiden bicara kepada Sespimen Polri ini? Tentu tidak sebagai presiden yang sah. Ya, berarti presiden yang tidak sah. Iya, mantan presiden maksudnya. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah rumah Jokowi hari ini adalah kantor Polri yang baru? Repot. Kita akan simak kabarnya. Kemarin ada teks, ada video. Coba kita lihat dulu. Ini detik-detik para peserta Sespimen Polri ini menyambangi rumah Jokowi di Solo. Mungkin tempat pelatihannya dekat di Solo mungkin ya. Oke, kita akan coba dengarkan atau kita lihat ini detik-detik. Nah, ini
saat memasuki rumah Pak Jokowi, tentu dalam pembincangannya tidak ada suara Pak Jokowi yang terdengar. Seperti biasa, kalau di dalam biasanya di dalam rumah Jokowi, maksudnya rahasia ya, kecuali memang disetting untuk wawancara seperti yang dilakukan Najwa Shihab tempo hari. Iya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekkan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Ya. Terima kasih. Bagaimana batas Saya perjalanan dinas 800 miliar. Kami cabut, belikan traktor. Lebih dari separuh. Seminar, diskusi, gunting pita, cipika-cipiki, diskusi tidak keruan. Ini baru anggaran, rubah, dahulukan petani. Kami moratorium beli mobil, cat kantor, beli laptop dan seterusnya. Nggak ada, gunakan HP. Ada kalkulator di situ. Kemarin aku makan di kaki lima di Kendari, pinggir pantai. Staf pada tanya, Pak Menteri, kok makan di pinggir sini kaki lima? Satu, kami ingin selalu mengingat di saat kami miskin. Jangan kita lupa saudara kita yang belum mampu. Satu. Yang kedua, ini menghemat biaya perjalanan dinas. Karena kita sudah pangkas, kalau ini lebih murah, bisa makan 10 kali daripada kita makan yang mahal-mahal. Yang ketiga, aku ingin beri pelajaran kalian bahwa masih banyak saudara kita menderita dan itu kita harus tolong, karena itu ditagih di akhirat kelak, bahwa you semena-mena di atas penderitaan orang lain. Jadi usaha sama jadi menteri itu musuhnya banyakan mana, Pak? Jadi menteri? Jadi menteri. Itu cara ini bernegosiasinya atau? Nggak usah negosiasi, ikhlas saja. Aku bekerja karena Allah, untuk umat, untuk bangsa yang saya cintai. Pernah diancam, Pak? Ya pastilah. Diancam apa, Pak? Aku pernah mau dikriminalisasi. Mau dimasukin bui? Ya, 4 tahun diperiksa di sini, nggak ketemu masalah. Dan aku beritahu kalau aku dipanggil, aku mundur. Dan aku umumkan siapa yang buat masalah pada saat itu. Jadi, tidak semua orang senang. Kita maklumi juga. Menurut Bapak, apa yang membuat orang-orang tuh nggak suka dengan Bapak? Satu, kalau swasembada, impor terhenti, mata pencariannya terhenti kan? Mata pencarian Yang impor, mafianya. Oke. Sederhana kan? Ada pernah mengalami iming-iming tertentu nggak, Pak? Oh sering. Sering. Paling besar Sering. berapa, Pak? Pernah dulu yang disaksikan salah satu teman dan diumumkan di rapat di sini, Plakrim, itu 500 miliar. Yang saksi langsung, masih ada ajudan saya itu, 125 miliar. Agar supaya apa orang yang ingin memberikan? Dia yang satunya sudah bekerja. Bapak terlalu baik. Saya untung besar. Aku mau kasih saran, enggak. Itu resmi, nggak boleh. Tanda terima kasih. Iya, begitu nggak ya? boleh. Nah itu yang ngasih apa nggak tahu kalau Bapak udah punya pesawat ya? Bentar. Andai kan semua pejabat seperti Pak Amran ini, waduh, senang itu semua masyarakat ya. Mungkin sejahtera semua itu masyarakat. Beliau dikasih uang nggak mau, guys, ratusan miliar itu ya. Kalau yang suka koruptor, suka maling itu pasti lembat juga itu. Kalau beliau nggak, beliau tolak itu. Padahal banyak ya, ratusan miliar. Waktu itu belum. Disuruh beli kredit itu. Oh gitu. Pak Menteri Pertanian itu suka bersahabat dengan Polri TNI gitu loh. Iya. Termasuk di periode pertama. Gitu. Itu apa sih Pak yang ingin dipastikan? Mestinya Bapak tambah, kenapa sih Menteri Pertanian lebih senang bersahabat petani? Lebih banyak waktu di petani daripada TNI Polri. Iya kan? TNI Polri adalah penegak hukum, melindungi masyarakat. TNI Polri bersatu dengan rakyat, Indonesia kuat. Dan tidak ada bisa negara secanggih apapun senjatanya, teknologi senjatanya, dan seterusnya. Kalau rakyat bersatu TNI Polri, itu tidak bisa dikalahkan. Nah, Pak, saya punya 2 pertanyaan singkat Ya. nih. Tapi yang pertama dulu, Pak. Melihat Bapak tadi menjelaskan dan berbicara, saya penasaran, Bapak pernah sakit hati nggak sih, Pak? Misalnya nih, dulu di periode sebelumnya, itu nggak dilanjutkan jadi menteri. Nah, itu perasaan gimana? Pernah sakit hati nggak, Pak? Itu pertanyaan pertama dulu. Ya, sakit hati dimanapun, jangan dibawa, jangan terlaru. Tapi pernah. Karena Anda jadi korban. Tapi waktu itu, Bapak sakit hati nggak, Pak? Ya, itu rahasia. Saya sakit hati yang paling tinggi adalah di saat aku susah, dihina, ditolak orang yang saya cintai. Iya, oke, mantap, luar biasa ya. Pak Amran Sulaiman,
Menteri Pertanian yang sedang viral-viralnya akhir-akhir ini ya, karena kebijakan beliau yang yang membongkar mafia beras itu sampai ditegur oleh Wapres Gibran gitu ya. Nah, sampai viral itu guys di media sosial, netizen sampai langsung julid itu ya. Jadi kita berharap andaikan semua pejabat, semua anggota DPR, semua para menteri seperti Pak Amran ini, saya yakin Indonesia ini sejahtera, rakyat Indonesia ini sejahtera gitu. Gak ada yang miskin, gak ada yang pengangguran gitu ya. Jadi pemimpin-pemimpin seperti inilah, pejabat-pejabat seperti inilah yang kita harapkan, yang kita tunggu-tunggu. Bukannya koruptor yang meliwaraknya. Setuju gak guys? Oke guys, sudah reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.